Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari observer, coach, dan coachee. bersama kami Dewi Santi Hopnasarina Baban, asal sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir. Deli Murni dari SDN 107412 Simaramada. Saya Maria Magdalena Pinem dari SDN 11858 Talapeta. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Deli. Selamat sore Bu Maria. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Oke, alhamdulillah. Kali ini kan Bu, kita akan melakukan observer sebelum melakukan coaching. Ibu. Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Dewi ya kan Bu? Iya benar Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelumnya. Yang pertama ialah kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching kita kali ini. Saya sebagai observer tentunya akan mengamati Ibu sebagai coach dan coachee Ibu Dewi sesuai dengan rubrik penilaian kita. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Juga bagaimana si coachee menerima atau merespon dari percakapan yang Ibu berikan. Nanti Ibu jangan lupa ya Bu, dalam proses coaching disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu, di mana diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ya, baik Ibu. Jadi pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu Deli ialah kira-kira nih Bu De, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih ya Ibu. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, Bu, pertama itu pressing ya Bu. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga di sini memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oke, oh gitu ya Bu. Lalu kemudian untuk kompetensinya secara spesifik Bu, yang mana nih yang Ibu ingin kembangkan? Jadi untuk pertanyaan spesifik Bu yang ingin saya kembangkan itu yang pertama Bu, mendengarkan aktif Bu. Kenapa Bu? Karena di sekolah saya itu banyak yang usianya itu jenjangnya terlalu berbeda ya Bu. Jadi untuk saya itu kita harus benar-benar bisa mendengarkan aktif gitu ya Bu. Kemudian yang berikutnya itu memunculkan pertanyaan berbobot Bu gitu. Karena itu menurut saya penting sekali Bu dalam menggali jawaban atau solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Oke, berarti dari segi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Deli capai pada coaching saat ini? Baik Bu, jadi kalau indikatornya sendiri Bu, saya itu berharap ya Bu, saya ingin coaching itu nantinya dapat menemukan solusi Bu atas permasalahannya sendiri gitu. Jadi dengan saya menunjukkan pertanyaan membuat itu, saya berharap coaching akan dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan sendiri berdasarkan pemikiran dan analisisnya sendiri. Oke, jadi Ibu selanjutnya akan melakukan coaching bersama Ibu Dewi. Selamat melakukan coaching ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Maria. Selamat sore Bu Dewi.
Selamat sore Bu Dewi. Iya, senang kali kalau nengok Bu Dewi ini selalu ceria, semangat. Jadi kayaknya aura positifnya selalu muncul ya Bu. Nah jadi ini Bu, dengar-dengar katanya Ibu ada yang mau disampaikan ya Bu, ada yang mau diceritakan. Kalau boleh tahu Bu, apa ya Bu yang mau diceritakan, boleh disampaikan Ibu? Jadi kan begini Bu, sebenarnya kan Bu, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ini mengenai rekan-rekan saya sesama pendidik di sekolah ini. Ini rekan saya guru di sekolah, mereka cara mengajarnya itu Bu masih menggunakan cara mengajar secara konvensional, di mana sumber belajar itu mutlak dari guru. Kebanyakan seperti model ceramah. Sementara kan Bu, Ibu, kita sama-sama mengetahui kan Bu, kalau di sekarang ini kita harus menggunakan kurikulum merdeka, khususnya lagi sekolah kami merupakan sekolah penggerak Bu, di mana sumber belajar itu tidak boleh lagi dari guru, tetapi pembelajaran itu berpusat pada murid. Nah itulah permasalahan saya Bu, saya ingin Bu, teman-teman saya itu cara mengajar mereka itu bervariatif, dan teknologi-teknologi yang mereka adakan sebagai media pembelajaran juga yang terbaru. Ditambah lagi maunya kan Bu, mereka mengajar itu dengan model berdiferensiasi. Oke, baik Bu. Berarti permasalahan pembelajaran ini apa ya Bu, bisa kalau kita simpulkan kurang variatif ya Bu ya? Iya Bu. Iya, oke. Jadi dari pembicaraan kita kali ini Bu, kalau boleh tahu apa ya yang ingin Ibu dapatkan Bu? Jadi yang ingin saya dapatkan Bu, bagaimana caranya Bu supaya rekan-rekan saya sesama pendidik di sekolah ini mereka memiliki cara pembelajaran yang beragam. Ditambah lagi media yang mereka gunakan itu memang media yang mendukung secara teknologi. Kan kita tahu Bu, teknologi zaman sekarang meningkat. Jangan sampai nanti kalau mereka masih tetap menggunakan cara pembelajaran konvensional, anak-anak kita ketinggalan jauh Bu dibandingkan dengan kawan-kawannya dari sekolah lain. Bahkan mungkin takutnya mereka lebih pintar dibandingkan kita dalam menggunakan teknologi Bu. Itu yang saya khawatirkan. Oke, benar ya Bu ya. Iya. Ya saya setuju ya Bu ya dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi menurut Ibu ya, jadi perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau dapatkan Bu dengan pembicaraan kita ini? Saya ingin perubahan dari teman-teman saya Bu. Saya ingin mereka mengajar lebih bervariatif lagi dengan menggunakan media-media pembelajaran yang mendukung teknologi zaman sekarang seperti Canva ataupun Filmora ataupun penggunaan Quizzes dan lain-lainnya. Iya Bu. Jadi ini ya Bu, menurut Ibu ya, jadi yang dari yang Ibu sampaikan barusan ya Bu, itu kan artinya kan dari model pembelajaran yang bervariatif itu bisa dari media dan sebagainya ya Bu. Apakah itu apabila kita lakukan Bu, dari yang Ibu sampaikan ini, apakah sudah bisa dikatakan ideal Bu? Apa pelaksanaan itu sudah bisa dilaksanakan Bu? Kalau mereka bisa berubah Bu, udah sangat ideal sekali Bu menurut saya Bu. Akan memicu siswa-siswa kami belajar lebih semangat lagi. Oke, jadi lebih kreatif ya Bu. Iya, nantinya iya, ya, Bu. Bu. Oke. Yang berikutnya Bu, menurut Ibu untuk saat ini sekolah Ibu atau pembelajaran yang udah pernah dilakukan ini pada level berapa ya Bu? Kalau boleh tahu. Tuh Bu, sebenarnya malu kali saya mengungkapkannya ini loh Bu. Kalau saya boleh menilai ya Bu ya, masih di level 5 Bu. Poinnya 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya, 1 sampai 10. Kami masih di poin di level 5 lah menurut saya ya Bu ya. Oke Bu. Jadi kalau dia masih di level 5, kira-kira pengennya di level berapa ya Bu untuk setelah pelaksanaan ini misalnya dilakukan? Jadi kan Bu, sebenarnya kan Bu,
rekan-rekan saya sesama guru dan pendidik di sekolah ini masih muda-muda kan Bu. Mereka masih di kategori belum ada yang memasuki pralansia. Pralansia itu kan 45 tahun ke atas ya Bu ya, masih 25 tahun sampai ya paling adalah 1-2 orang yang udah 50 tahun gitu kan. Tapi sisanya Bu di bawah 40 tahun. Malah saya yang ya saya masih juga di bawah 40 tahun ya Bu ya. Nah, saya inginkan Bu, ini guru-guru yang muda ini lebih kreatif lagi Bu. Sehingga kalau mau nanya level, saya ingin sampai ke level 8. Terlalu tinggi ya Bu ya? Oh, enggak lah Bu, itu harus punya target kita kan Bu. Iya Bu. Oke, itu Betul. harus begitu Bu. Oke, jadi ini ya Bu, menurut Ibu usaha apa sih yang bisa dilakukan atau tindakan apa yang bisa Ibu buat untuk memaksimalkan level tersebut gitu Bu? Sebenarnya kan Bu, saya pernah ini Bu, gimana ya, apa ya, saya pingin sekali teman-teman saya juga ikut berubah lah gitu kan Bu. Ada sih beberapa pemikiran saya, cara-cara supaya level proses pembelajaran yang ada di sekolah bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ada dengan cara ini ya Bu yang mentoring, tapi dia mentoringnya pribadi ya Bu ya. Saya jumpai guru-gurunya, saya melakukan pendekatan, saya mentor secara pribadi. Atau yang kedua, saya mengadakan workshop di sekolah ini Bu mengenai pembelajaran berdiferensiasi atau model-model pembelajaran yang lain yang menggunakan media pembelajaran yang mendukung teknologi. Oke, ini ya Bu, baik sih, menurut saya itu keren ya Bu ya. Dan di sini menurut Ibu dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi itu adalah mentoring dan workshop ya Bu. Kira-kira mana sih Bu yang lebih cepat gitu biar dapat terrealisasi? Jadi kan Bu, Saat ini. iya Bu, maaf ya Bu ya, guru-guru saya ini jumlahnya banyak Bu, 60. Kalau saya mentoring satu-satu Bu, mungkin berbulan-bulan ya waktunya ya Bu, mana aktivitas kita lagi ya kayak mana gitu. Kayaknya lebih cepat workshop deh Bu. Iya Bu, lebih cepat workshop. Oke, dari kegiatan workshop yang menurut Ibu lebih cepat dapat realisasi ya Bu. Ini kira-kira memerlukan support atau bantuan dari pihak yang terdekat Bu kira-kira? Pastilah Bu, yang pertama support dan dukungan dari kepala sekolah, karena kan bagaimanapun segala kegiatan yang ada di sekolah ini harus dapat izin dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya juga harus dapat bantuan dari narasumber. Ini kan Bu, kalau kita mengadakan workshop mengundang narasumber pasti butuh biaya ya. Jadi saya ingin memanfaatkan teman-teman saya, rekan-rekan guru yang memang sudah mahir. Ada sih beberapa guru di sekolah kami yang sudah guru penggerak dan saya yakin mereka mampu menjadi narasumber. Jadi udah nampak nih Bu saya gambarannya nih Bu. Nah oke. Jadi kira-kira kapan nih Bu? Kan kayaknya saya udah gak sabar nih Bu. Iya ya Bu ya. Ini harus cepat nih Bu. Iya. Soalnya udah mulai nih PBM ini, tahun ajaran baru. Kayaknya nih saya minta izin kalau dikasih minggu depan harus dilaksanakan. Oke, keren Bu ya. Oke, jadi ini ya Bu, saya udah gak sabar nih Bu. Jadi pengen ini ya Bu, lihat nih Bu nanti gimana. Oke, dari ini Bu, ini yang pertanyaan terakhir saya nih. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Apa yang sudah Ibu dapatkan? Ternyata Bu, yang sudah saya dapatkan, saya sudah punya cara dan trik bagaimana supaya rekan-rekan saya sesama pendidik bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam hal model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, contohnya berdiferensiasi ataupun mengembangkan media-media pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi kekinian ya Bu ya, dengan menggunakan Canva ataupun Filmora, bisa juga menggunakan Quizzes sebagai model kuisnya Bu. Saya dapat pencerahan dari Ibu ini. ini. Udah keren sekali saya lihat nih, jadi saya udah gak sabar pengen yang hasilnya nanti ya Bu ya. Iya, bisa dipanggil lagi nih Bu, saya diajak ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh Bu. Terima kasih banyak Bu ya, saya ini dapat pencerahan yang begitu. Aduh ya, ini caranya. Jadi saya dapat support, sepertinya saya mendapatkan support dari Ibu gitu. Padahal
itu udah pemikiran lama saya Bu, tapi kalau kita berbicara ini, oh iya ya, kenapa saya nggak berani? Terima kasih lah untuk Ibu ya Bu Oke, ya. sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih karena jawaban-jawaban Ibu juga menginspirasi saya pastinya. Oke, Ya, Bu. terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Deli. Hai Bu Del, Hai Bu Maria. kayaknya coachingnya udah siap ya Bu ya? Alhamdulillah Bu Maria sudah berjalan dengan baik sih menurut saya. Bu Maria sudah lega sayanya. Oke. Coaching tadi bersama Ibu Dewi, ya kan Bu? Iya Bu, benar Bu. Sebelum penutupan Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait observasi ya Bu. Baik Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah berkembang atau meningkat yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Baik ya Bu. Jadi di coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu, yang pertama Bu, saya kan sudah melakukan proses alur coaching itu seperti alur cerita ya Bu, dimana saya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Kemudian di sisi lain juga saya sudah dapat memunculkan atau memunculkan jawaban ya dari coaching itu sendiri. Jadi saya sudah memberikan pertanyaan berbobot dan coaching itu sendiri sudah memberikan solusi, sudah menemukan solusinya sendiri, sehingga coaching kami tadi berjalan dengan baik. Oke Bu Deli, tadi menurut penilaian saya juga dan saya amati sebagai observer tadi coaching yang kalian lakukan berdua itu sangat bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bu Maria. Saya melihat tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan kepada Ibu Dewi sehingga dia mendapatkan solusi terhadap masalah yang dia lakukan. Sangat luar biasa Bu. Terima kasih Bu Maria. Jadi saya tersanjung Bu Maria. Oke Bu, semoga lah di kemudian hari kita semakin terbiasa melakukan coaching ini ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu Maria. Dan ini Bu, untuk apa ya Bu, kedepannya saya juga ingin dapat lebih baik lagi Bu dalam mengcoaching, karena tadi mungkin saya agak grogi Bu. Jadi saya pengen kedepannya ada lebih perbaikan lagi Bu. Jadi mungkin saya butuh latihan lebih banyak Bu gitu. Oke, tadi pun udah mantap Bu, tapi Terima kasih. saya percaya Ibu Dewi pasti nanti berlatih lebih giat lagi, pasti lebih mantap lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Maria. Oke Bu, sampai jumpa nanti Bu. Lain hari. Terima kasih Bu. Oke. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Bu Deli. Oke, senang sekali saya Bu bisa ketemu sama Ibu Dewi. Jadi gini Bu, kabarnya gimana nih Bu? Tadi sore ini, aduh saya jadi grogi nih Bu, saya yang grogi. Nggak, Bu. Kabar saya sampai saat ini sehat Bu, walaupun sedikit lapar. Ya, karena lelah ya Bu ya, biasa banyak aktivitas kita. Ya, Bu. Oke, jadi ini Bu, sebelum kita melakukan, Ibu melakukan coaching di sini, awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu kepada Ibu. Iya, Bu. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian ya Bu. Kemudian baik itu kepada coach selaku Ibu sendiri dan coaching nanti Ibu Maria ya Bu ya. Iya, Kalau Bu, saya iya, tidak salah ya, benar ya Bu ya. Benar. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, itu menjadi salah satu bentuk nilai yang ada di rubrik ya Bu. Siap Bu. Oke. Dan satu lagi Bu, jangan lupa ya, jangan lupa untuk melakukan prinsip coaching. Ya, Ya, prinsip Bu. coaching Baik, itu kan seperti kita ketahui ya Bu, kemitraan, Mhm. proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya Bu. Mhm. Oke, kita lanjut ya Bu pertanyaannya ya Bu. Baik, Bu. Oke. Yang pertama Bu, Hmm. kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi present ya Bu ya. Selain present, saya ingin mengembangkan
kompetensi memberikan pertanyaan ini Bu yang berbobot. Selain itu ya, kalau coach itu kan Bu, kita harus mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Itu sih Bu yang ingin saya kembangkan Bu. Oke, baik Bu. Berikutnya yang kedua ya Bu, pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, kompetensi mana Bu yang ingin Ibu kembangkan gitu secara spesifik lagi Bu gitu pada coaching kali ini? Jujur Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena kan Bu, di kemajuan teknologi sekarang di mana handphone kayaknya kita nggak bisa lepas dari handphone ya Bu. Mendengarkan dengan aktif kayaknya sangat susah Bu. Selain itu, saya ingin mengembangkan kemampuan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena menurut saya kalau kita meng-coach itu, bagaimana menggali jawaban dari kunci kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sampai sekarang saya masih lemah sepertinya Bu. Oke, baik Bu. Jadi dari jawaban Ibu berikan ya Bu ya, dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu kompetensi yang Ibu ingin gali. Kira-kira indikator yang bagaimana Bu pada proses coaching kali ini yang ingin Ibu capai Bu? Yang pasti ya Bu, yang ingin saya capai, saya ingin coach saya mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada pada dirinya, tapi jawaban itu berasal dari dirinya Bu. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dia menjawab dan dia memperoleh jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan saya Bu. Iya, baik Bu. Demikian aja Bu ya pertanyaan dari saya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Bu. Oke. Amin Bu. Selamat meng-coaching Bu Dewi. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Maria. Sore Bu Dewi. Apa kabar Bu Maria? Sehat Bu. Ibu Bu? Sama Bu, sejauh ini masih sehat lah Bu ya. Oke, puji Tuhan Bu. Tadi Bu Maria bilang ingin cerita-cerita sedikit pada saya. Kalau boleh tahu, apa ya Bu Maria ingin ceritakan kepada saya? Ya Bu, saya ada sedikit yang saya pikirkan dalam pikiran saya ini Bu. Dari rekan sejawat saya Bu, saya mengamati sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini Bu, kurikulum Merdeka. Yang saya amati yang dilakukan oleh rekan saya sejawat Bu, belum kreatif. Belum kreatif dalam hal apa? Dalam penyampaian materi, mereka masih melakukan pembelajaran yang konvensional Bu, tidak mengembangkan metode-metode pembelajaran. Iya Bu. Jadi tujuan Ibu untuk melakukan pembicaraan ini supaya saya mendapat solusi Bu, bagaimana supaya teman-teman saya ini, rekan saya sejawat ini bisa memberikan metode-metode pembelajaran yang kreatif Bu, tidak melulu seperti pembelajaran yang lalu Bu, yang sudah jauh ketinggalan Bu. Iya Bu, jadi Ibu ingin penyampaian materi di kelas ini lebih bervariatif nanti supaya rekan-rekan Ibu ya Bu ya bisa menyampaikannya dengan baik. Baik Bu, jadi Bu, menurut Ibu apa perubahan yang ingin Ibu dapatkan terhadap rekan-rekan Ibu ketika kita sudah selesai coach ini? Perubahan yang ingin saya dapatkan kan Bu, maunya rekan saya sejawat ini dapat menerapkan pembelajaran yang seperti kurikulum Merdeka sekarang ini Bu. Di mana pembelajaran itu semakin membuat anak murid antusias, sehingga murid itu dapat sampai kepada tujuan mereka Bu. Oke Bu ya, jadi Ibu ingin pembelajarannya lebih variatif ya Bu. Iya. Nah, kalau kita bisa berbicara Bu, ini menurut pendapat Ibu ya, kita pakai penilaian lah Bu.
menurut Ibu cara penyampaian materi oleh teman-teman Ibu antara level 1 sampai 10 itu teman-teman Ibu di sekolah levelnya berapa? Mungkin hanya di level 5, Bu. Oh, Itulah yang membuat saya sangat khawatir, Bu. jadi selesai dari coach kita ini, Ibu ingin teman-teman Ibu itu pada level berapa? Kalau bisa sih, Bu, walaupun nggak sampai sempurna sampai 9 atau 10, Bu, kalau bisa sampai 80 lah, Bu. Di level 8, Bu. Iya, Oh, di level, kita di level 8, Bu. iya, Bu, iya, Bu. Tinggi ya, Bu ya? Iya. Ya, nggak apa-apa sih, Bu, nggak apa-apa. Namanya kan kita harapan Iya, kita iya. ya, supaya lebih bagus lagi. Nah, menurut Ibu sendiri, apa nih cara supaya proses pembelajaran di sekolah Ibu, penyampaian materinya ada pada level 8? Mungkin, Bu, kalau menurut saya, Hmm? kalau dari yang sudah kita ikuti dari CGP dan juga kurikulum merdeka ini, Bu, Iya, iya, iya. mungkin yang dilakukan mungkin pertama itu pendampingan secara pribadi. Yang kedua, solusi yang kedua mungkin melakukan workshop, Bu, atau berbagi praktik baik, Bu. Workshop ya? Iya. Iya. Jadi pendampingan pribadi dan workshop. Menurut Ibu, mana nih yang paling efektif antara pendampingan pribadi atau mentoring dengan workshop? Sebenarnya mungkin workshop, Bu. Workshop ya? Iya, iya. Iya. Kenapa, Bu? Karena kalau pendampingan secara pribadi, karena ini mungkin sangat penting. Ya. Kalau pribadi satu ke satu mungkin agak lebih lama, Bu. Tapi kalau workshop ini nanti mereka saya kumpulkan, capaian itu sudah tercapai sekali jalan, Bu. Tapi kalau dengan pendampingan itu kan harus saya datangi teman saya itu satu persatu, mungkin dengan 11 guru sampai 11 kali, Bu. Iya, iya. Berarti lebih di masalah waktu lebih efektif Iya. di workshop. Nah, kalau Ibu ini mau melakukan workshop, ini perlu bantuan siapa aja? Tentunya yang paling pertama itu kepala sekolah lah, Bu. Oh iya, iya, iya. Itu sangat penting, Bu, dukungannya. Karena dengan dukungan kepala sekolah ini, guru-guru yang lain, rekan saya itu juga akan mau mengikuti workshop ini, Bu. Iya. Ada yang lainnya, Bu? Mungkin satu rekan saya sejawat, Bu. Iya. Saya ada teman itu, Bu, yang sering curhat juga kami. Namanya Ibu Devi. Mungkin dia nanti bisa membantu saya dalam hal mempersiapkan peralatan gitu, Bu. Iya. Berarti kan, Bu, udah dapat nih ya caranya supaya teman-teman Ibu lebih variatif lagi ya dalam hal menyampaikan materi di dalam kelas. Baik, Bu, kita sudah hampir berada pada akhir sesi perbincangan ya pada hari ini. Saya udah tidak sabar lagi ini menunggu cerita Ibu ke depannya. Jadi kapan nih kira-kira aksinya? Ini Ibu sudah ada rencana, sudah ada nih yang membantu. Kapan nih aksinya? Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Bu Dewi. Oke, tadi kita udah ini ya Bu, Ibu sudah melakukan coaching ya dengan coach yaitu Bu Maria ya. Iya, Jadi, Bu. saya senang loh Bu tadi ngeliatnya Bu. Sangat aktif ya Bu. Iya. Nah, di sini ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan Bu dari hasil Ibu tadi sudah melakukan coaching kepada Maria gitu. Jadi pertanyaannya Bu nggak banyak kok Bu. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat mengcoaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Jadi kan Bu, aduh Bu, puji Tuhan sekali ya Bu ya. Coachingnya sudah selesai. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan jalur tirta Bu. Dimana saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasikan dan
cara informasi dari saya sudah mengidentifikasikan permasalahan dari informasi-informasi yang saya dapatkan dari jawaban Kuci ya, dan saya sudah menanyakan rencana aksi ya Bu. Jadi saya juga sudah melakukan pertanggungjawaban. Saya meminta pertanggungjawaban sama Kuci saya. Ini kapan ini aksinya? Jadi menurut saya Bu, Kuci saya sudah mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi yang dimunculkan oleh dia Bu. Oke, Iya, jadi Bu. secara keseluruhan berjalan dengan baik ya Bu. Iya, Ya, Bu. ya, Iya, Bu. alhamdulillah. Jadi yang kedua Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Jadi yang ingin dikembangkan lagi begitu Bu? Itu Bu, saya sepertinya masih sulit di mengajukan pertanyaan yang ini Bu, bermutu ya. Itu sih saya sangat sulit Bu, supaya si Kuci ini memberikan jawaban-jawaban dari persoalannya. Jadi itu saya sepertinya susah Bu di pertanyaan itu. Menghasilkan Jadi pertanyaan. butuh banyak latihan ya Bu ya Iya Bu, sepertinya ya Bu. iya benar. Oke. Iya, benar. Ya, jadi memang itu kadang kegrogian atau itu sekarang sering muncul Bu, tiba-tiba nafas ya Bu ya. Iya, Ya, Bu, itu iya. manusiawi Bu sebenarnya. Kita Iya, cuma Bu, iya. butuh latihan aja ya Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Oke. Jadi mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jadi Iya. saya happy juga ya Bu udah melihat tadi sangat aktif sekali, jadi terinspirasi juga Bu saya dari jawaban-jawaban dan pertanyaan Ibu Dewi dan Ibu Maria. Terima kasih lah Bu untuk Oke. observasinya. Jadi mungkin kedepannya kita bisa ketemu lagi Bu ngobrol-ngobrol ya Bu. Boleh Ya? Bu, boleh. Terima kasih Bu Dewi atas waktu dan kesempatannya Bu. Semoga di kedepannya kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke Bu, makasih juga buat waktunya Ibu mau mengobservasi saya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Bu Deli, terima kasih. Selamat sore Bu Maria. Sore juga Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Bu. Iya ya Bu, sehat ya Bu ya. Bu Maria, saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya, Ya benar. dengan Ibu Deli ya. Iya benar. Iya. Jadi Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ini langkah pertama saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sebagai observer ya Bu ya. Iya. Pertama, saya ingin mendiskusikan kepada Ibu mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini Bu, coach dan Kuci itu, coach itu Ibu, Kuci itu nanti Ibu Deli, itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Kucinya, dan bagaimana Kucinya merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu ya. Dan Ibu jangan lupa, pertanyaan-pertanyaan atau coaching kita hari ini harus disesuaikan dengan prinsip kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Ya Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama ialah hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan memaksimalkan potensi. Oh iya ya Bu, itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Ya. Hadir penuh, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus mengembangkan kompetensi ya. Oke Bu. Nah, yang paling ingin Ibu kembangkan apa Bu? Yang paling saya kembangkan ialah Bu, mendengarkan dengan aktif. Kenapa Bu? Karena dengan mendengarkan secara aktif pembicaraan dengan coach Bu, kita pasti dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan dapat memberikan solusi kepada dia. Iya, Bu, iya, Bu. Nah, menurut Ibu, indikator keberhasilan Ibu itu
Bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Indikatornya coach saya dapat menemukan solusinya melalui pembicaraan yang kami lakukan, dan solusi itu dari idenya sendiri, Bu. Iya, oke, saya paham. Ya Bu, baiklah Bu. Demikianlah pra observasi kita Ibu ya. Silahkan melakukan coaching dengan Ibu Deli. Semoga berhasil dan semoga nanti coaching Ibu mendapatkan jawaban dari persoalan-persoalan yang ada pada dirinya melalui pertanyaan berbobot dari Ibu ya. Oke. Makasih ya, Bu. Ya. Selamat sore Bu Deli. Selamat sore Bu Maria. Gimana nih kabarnya Bu setelah 1 minggu kita nggak berjumpa ini, Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Semoga terus diberikan kesehatan. Bu Maria gimana Bu kabarnya? Puji Tuhan sehat juga, Bu. Senang saya dengarnya Bu. Oke, Bu Deli. Tadi Ibu mau bertemu dengan saya, Bu. Kira-kira Bu, apa yang ingin dibicarakan dengan saya, Bu? Jadi begini Bu, terkait mengenai keadaan ya Bu di sekolah saya ya Bu, di mana cara guru atau penyampaian pembelajaran dari rekan-rekan sejawat ini sepertinya masih kurang maksimal ya Bu kalau menurut saya, di mana mereka masih menggunakan cara-cara yang konvensional Bu, yaitu dengan metode zaman ataupun berfokus kepada buku repetisi yang selama ini dipakai begitu Bu. Dan ini kan kalau kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka saat ini kan pembelajaran diferensiasi sebenarnya udah kurang cocok ya Bu ya, kurang tepat gitu. Jadi itu sih Bu masalahnya. Jadi saya bingung tuh Bu, bagaimana sih caranya itu untuk deh. Oke, dari pembicaraan yang kita sudah lakukan, saya mendapatkan bahwa Ibu ini mau bahwa rekan sejawat Ibu tidak menggunakan cara-cara yang dulu yang konvensional ya, hanya menyajikan materi ceramah, dan itu mungkin saat ini sesuai kurikulum Merdeka tidak lagi apalah digunakan ya, tidak lagi efektif untuk digunakan itu ya. Jadi Bu Deli ini, apa tujuan kita dalam pembicaraan ini menurut Ibu Deli nanti di akhir pembicaraan kita ini? Iya Bu, jadi tujuan saya itu Bu, saya dengan ngobrol-ngobrol nih sama Ibu tuh saya pengen mendapat pencerahan gitu Bu, atau solusi atas permasalahan yang terjadi di sekolah kami ya Bu ya. Jadi mengenai bagaimana rekan sejawat dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa gitu kan Bu. Jadi intinya saya pengen dapat masukan-masukan gitu Bu. Oke. Menurut Ibu nih, Ibu mengatakan mereka masih menggunakan cara pembelajaran konvensional. Menurut Ibu, indikator yang bagaimana menunjukkan mereka nanti bahwa mereka sudah berubah, Bu? Indikatornya pasti adanya perubahan ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa jadi dari segi cara mereka menyampaikan pembelajaran itu menggunakan media-media pembelajaran yang sekarang lagi tren Bu, lagi sedang marak-maraknya digunakan ya Bu ya. Seperti penggunaan Canva, yaitu memasukkan media-media pembelajaran menggunakan Canva, ataupun Quizzes Bu, ataupun banyak deh ya Bu, Filmora atau apa atau yang lain-lain lah Bu ya. Jadi gitu, sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita sebutin satu mungkin saya sendiri pun udah bingung nama-namanya ya Bu. Jadi itu kan sebenarnya sangat membantu siswa untuk siswa itu tertarik dalam fokus ataupun dalam menerima pelajaran tersebut gitu. Iya, oke. Jadi menurut Ibu, tanda-tandanya, indikatornya mereka nanti sudah ada perubahan, pembelajaran mereka semakin kreatif atau menggunakan Canva atau menggunakan Quizzes. Memang kalau kita perhatikan dengan teknologi zaman sekarang ini, sebagai guru kita memang harus lebih kreatif lagi kan Bu. Jadi Bu, ini
kalau kita ukur secara level 1 sampai 10, kira-kira Bu Deli, kondisi guru-guru kita di sekolah Ibu Deli pada level berapa? Nah itu dia Bu, jadi kalau saya ceritakan dulu ya, mungkin masih 5 lah Bu, atau mungkin 5 minus gitu ya Bu. Jadi ya karena Oke. ya jadi saya jujur aja ya Bu ya, Iya, ini nggak menurut apa-apa. pandangan saya pribadi ya Bu, karena ya gitu Bu. Artinya masih monoton ceramah dan ceramah, bahkan dalam bentuk pembelajaran itu di ruang itu, kursi itu selalu berjajar sampai hari enggak mata pelajaran apapun itu gitu. Jadi kan sepertinya ya benar-benar lah Bu, harus butuh banyak perubahan sih gitu. Iya benar. Kalau kita lihat pun kalau seperti Ibu bilang tadi, kursi tetap berbaris seperti itu. Padahal metode sekarang ataukah melingkar ataukah berkelompok ya kan Bu ya. Benar-benar. Jadi kira-kira Bu, nanti kalau mereka sudah melakukan perubahan, kira-kira Ibu mau mencapai level berapa nih Bu? Saya pengennya Bu 7 ke 8 lah Bu, tapi kalau bisa 8 sih Bu gitu. Jadi ya pengen sekali Bu sih itu, benar-benar tuh pengen nengok anak-anak itu aktif, kreatif gitu Bu. Seperti yang sudah kita lakukan ya Bu, sebagai guru penggerak itu kan, yang sudah pernah kita lakukan sebagai guru penggerak itu banyak hal-hal yang membuat kita itu makin terbuka pikirannya, dan itu saya sudah saya coba juga praktekkan gitu Bu, dan sangat baik gitu Bu dalam perkembangan siswa dalam pembelajaran. Jadi saya kepengen guru-guru di kita juga melakukan hal yang sama Bu gitu. Iya. Oke, di level 8 tadi ya Bu ya? Iya Bu. Menurut Ibu kira-kira ide Ibu apa yang ada muncul, entah pernah muncul gitu terlintas ide Ibu untuk guru-guru kita ini mencapai level 8 itu Bu? Iya, jadi pertama itu saya tuh pernah terpikir Bu, gimana ya kalau misalnya itu saya buat mentoring gitu kan Bu, saya tulis satu-satu gitu kan Bu. Itu kemudian yang kedua mungkin saya bisa buat workshop Bu, untuk di sekolah begitu Bu. Mungkin saya bisa panggil bantuan dari luar atau guru sesama guru penggerak yang sudah pernah sukses di bidangnya, atau mungkin teman yang kebetulan memang ada juga Bu, ini masih calon Bu, cuman lagi menunggu kan Bu, dari menunggu. Dan saya lihat beliau ini, teman saya ini kreatif juga Bu gitu, kreatif juga dalam pembelajaran. Mungkin ya kami bisa bekerja sama nantinya Bu. Oke, jadi Ibu Deli ini kayaknya udah nemukan solusinya nih, ya kan Bu? Alhamdulillah Ibu, nggak sadar saya Bu. Iya, Ibu sendiri loh yang tadi buatnya idenya Iya. ya kan? Jadi Bu kira-kira untuk melakukan ini, Ibu butuh bantuan atau dukungan dari mana Bu? Iya pastinya Bu, pastinya saya sangat membutuhkan bantuan atau dukungan yang pertama dari rekan sekolah ya Bu, atau kemudian pihak-pihak terkait, misalnya pengawas bisa jadi Bu, kemudian guru-guru di sekolah itu sendiri ataupun narasumber nantinya gitu Bu. Oke, udah kayaknya saya nggak sabar lagi nih Bu. Kira-kira itu ide-ide itu Ibu melakukan kapan nih Bu? Aduh, saya juga udah nggak sabar nih Bu sebenarnya. Habis ngobrol nih, udah nggak sabar sekali saya Bu. Mungkin minggu depan Bu, gitu. Karena kebetulan ini kan udah pertengahan ya Bu minggunya. Jadi mungkin saya butuh komunikasi dulu dengan beberapa teman dan kepala sekolah. Jadi mungkin minggu depan Bu saya udah on proses. Mantap Bu, saya dukung Bu. Saya juga mau tahu nanti ceritanya Bu ke depannya gimana, strategi yang Ibu buat itu. Kita cerita-cerita lagi nanti Bu ya. Pastinya Bu, saya akan ngobrol lagi sama Ibu nanti. Karena saya butuh juga Bu nanti mungkin refleksinya atau informasi dari Ibu kan gitu. Oke Bu. Jadi menurut Ibu Deli sudah tercapai hari ini pembicaraan kita ini, tujuannya sudah tercapai? Sudah Bu, jadi saya sudah dapat nih Bu solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Terima kasih Bu Maria. Saya sangat jadi semangat Bu, yang tadinya saya gimana gitu ya Bu. Jadi kayaknya berkat dukungan dan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Maria yang membangun ide pemikiran saya sendiri, jadi saya sangat seperti ada sokongan, ada support dari yang mantap lah, mantap.
Oke lah, itulah artinya kita saling bekerja sama dan berkolaborasi ya kan Bu. Maria. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Maria. Oke, sampai jumpa lain waktu lagi ya Bu Oke, ya. terima kasih, Bu. Oke. Selamat sore Bu Maria. Sore juga Bu Dewi. Iya, tadi saya sudah melihat sendiri ya Bu ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, lancar. Saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian kan bukan? Nah, dari indikator itu, dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, yaitu Bu Dewi, sehingga dia mengeluarkan ide-idenya, sehingga solusi yang dia butuhkan itu keluar sendiri dari ide-idenya itu Bu. Iya Bu, jadi saya lihat Ibu sudah benar ya menjalankan sesuai dengan jalur data ya, mulai dari mengetahui tujuan coach, Iya. terus mengidentifikasikan, setelah itu meminta pertanggungjawaban ya. Nah, jadi Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan yang baik ya Bu ya. Selamat ya Bu ya. Oke Bu, makasih Bu Dewi. Dan saya sudah lihat kompetensi yang Ibu kembangkan udah lebih bagus lagi. Tapi menurut Ibu dari coaching tadi, apa kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kembali? Yang ingin saya kembangkan kembali yaitu itu Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya harus lebih berlatih Bu membuat pertanyaan-pertanyaan itu. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa menggali lebih dalam ide-ide dari coach saya. Iya, oke Bu. Jadi mudah-mudahan next kedepannya ketika Ibu melakukan coaching lagi dengan coaching akan berjalan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, saya udah nggak sabar nih lagi melihat bagaimana perkembangan Ibu dalam hal coaching. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Oke, Bu, selamat ya makasih, Bu. Iya, makasih Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak, menggerakkan.